Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat memalukan dan bahkan kacau begitu ya. Yang awalnya keluar-keluar akan undang cawapres ya Anies Baswedan, ternyata tidak direspon katanya. Tahu-taunya hari ini adalah Said Iqbal minta maaf, akui tak pernah kirim undangan ke Anies Baswedan hadiri My Day Festa. Artinya setelah ada klarifikasi dari beberapa ya teman-teman Anies Baswedan begitu ya, bahwa buruh tidak pernah mengundang Anies Baswedan. Jadi siapa yang salah dan siapa yang berbohong ya? Ya, ini kan sudah kelihatan begitu, seolah-olah partai buruh ya ingin main dua kaki di situ begitu. Di satu sisi ingin sudah deklarasi Pak Ganjar, di satu sisi ingin memainkan peran Anies Baswedan. Tapi tidak semudah itu begitu ya. Jadi sudah ketahuan begitu kan, politiknya ya kurang pengalaman lah ya. Jangan ajari ya orang-orang yang sudah berpolitik luar biasa diajari dengan dengan partai-partai baru seperti ini begitu ya, apalagi tidak berpengalaman dalam dunia pemerintahan begitu ya. Said Iqbal minta maaf, akui tak pernah kirim undangan ke Anies ya hadiri My Day Festa. Siapa yang berbohong, publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Said Iqbal minta maaf, akui tak pernah kirim undangan ke Anies hadiri My Day Festa. Ya, siapa yang salah begitu ya? Ini cuma mencari jabatan di atas penderitaan buruh. Ya bisa saja dijadikan sebagai alat di situ begitu. Nah lo ini kasihan buruh dimanfaatkan sama orang-orang yang punya kepentingan perutnya. Buruh dipakai sebagai tatanan ya, tatanan untuk mengapai nafsu politik mereka. Ayo kita para buruh sadar ya. Semoga para buruh menyadari apa tujuan dan kepentingan SI dan golongannya. Ini betul juga begitu kan. Ya, Anies tidak pernah diundang, tiba-tiba tidak mau respon dan sebagainya begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Semoga para buruh menyadari apa tujuan dan kepentingan ini begitu. Gila, lagi ngibul dan nipu. Nah, heranlah. Kan dia dekat sama penguasa yang hobinya juga ngibul. Ini nggak usah bikin drama Iqbal, udah jelas kalian berdua Andi Gani dan Iqbal telah memilih Ganjar. Ngapain ya gimmick mengundang Anies seolah-olah kalian berdua sedang mencari calon presiden. Ini menunjukkan bahwa bisa saja begitu kan ya, keluar-keluar sana sini begitu kan ya, seolah-olah dia ada pro dan kontra terkait dengan undang-undang cipta kerja, omnibus law dan sebagainya begitu ya. Tahu-taunya cari ya sana sini cari jabatan dan apa begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Kenapa? Karena inilah manusia begitu ya. Tukang ngibul ya, para pendukungnya tukang ngibul juga. Nggak apa-apa Pak Anies, beliau bukan representasi dari buruh. Beliau dah hanya dari kelompok ya, beliau saja ya. Banyak yang buruh yang tidak dan bahkan ya yang enggan bergabung dengan partai beliau ya. Terutama buruh-buruh di Jabodetabek ya, udah tahu kok kiprah beliau di kancah perburuhan ya. Kita tahu bahwa dalam kondisi dalam hari ini begitu seolah-olah pro buruh ya, seakan-akan alat politik kita itu dimainkan di situ begitu ya. Seharusnya partai buruh tidak seperti itu begitu. Tidak seharusnya kita demo sana sini begitu, toh pada hakikatnya dukung Pak Ganjar, kan begitu logika kita begitu kan ya. Ya cari sensasi lah di situ begitu, bagaimana cara bermanuver dalam politik, bukan menjadi alat di situ untuk mengontrol buruh di bawah seolah-olah masanya banyak begitu, belum tentu di parlemen lolos, kan begitu logika kita begitu. Kaum buruh dimanfaatkan doang nih sama si Iqbal cuma untuk ambisi semata ini ya. Banyak pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu ya, tetapi ini menarik begitu ya. Pantasan disebut bukan perwakilan buruh, hanya dompleng nama saja. Dan ini sebenarnya orang oligarki menyusup perlu diwaspadai. Nah, ini yang saya garis bawahi, bahwa ketika sudah menjadi partai buruh, itu sudah ada sistem di situ begitu ya. Baik memanfaatkan sesuatu, strategi di situ begitu ya. Kalau memang menjadi partai buruh ya seharusnya bukan buruhnya yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk keluar-keluar sana sini begitu. Seharusnya bermanuver dengan partai-partai yang ada karena dia sudah menjadi partai. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Iqbal ya minta maaf ya, akui tak pernah kirim undangan ke Anies hadiri My Day Festa. Ini ya banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Tetapi publik sudah tahu mereka begitu. Dikutip dari Gelora ya,
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat peringatan May Day Festa di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat yang menyebutkan Anies Baswedan diundang sebagai pihak yang masuk bursa capres. Namun saat itu Iqbal bilang Anies tidak merespon. Bayangkan begitu ya. Katanya Anies tidak merespon begitu. Belakangan Anies ternyata mengklarifikasi langsung hal tersebut. Ternyata Said mengaku tak pernah kirim undangan ke mantan gubernur Jakarta itu. Kan sudah jelas siapa yang berbohong begitu kan. Siapa yang memainkan gimmick seperti ini begitu ya. Ya kalau ingin bermanuver, jangan bermanuver seperti itu. Bermanuverlah dengan partai-partai yang ada. Karena Partai Buruh ini sudah menjadi partai di situ begitu ya, mengikuti kontestasi politik di situ begitu. Akhirnya apa terjadi? Dia memanfaatkan ya buruh ya, biar ini dianggap sebagai banyak masanya. Ya tahu-taunya Pak Ganjar sendiri dan Bu Mega tidak melirik dari Partai Buruh begitu. Ya jangan ajari ya politik-politik seperti ini ya, jangan diajari dengan hal seperti itu begitu. Bahkan Pak Anies sudah dihubungi Said Iqbal, lalu Said minta maaf ya ini. Pak Anies sudah hubungi Said Iqbal ya, lalu Said minta maaf dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang ya. Kata anggota tim media Anies ya, Noval Firman Yusak di akun Twitternya ya. Ternyata undangan untuk Pak Anies itu tidak dikirimkan, sambungnya dia. Sebelumnya Noval memang juga menyebut Anies maupun timnya tidak pernah mendapatkan undangan dari KSPSI ya, maupun Partai Buruh, juga tidak pernah dihubungi oleh mereka ya. Jadi kalau Said Iqbal bilang Pak Anies tidak memberikan respon itu karena kami tidak pernah diinfokan ya apapun oleh dia terkait agenda buruh di hari ini, cuitnya Noval ya. Dalam acara peringatan Hari Buruh itu, Said Iqbal menyebut saat Rakernas partainya sudah memilih 4 nama yang menjadi bakal calon presiden ya. Bakal calon yang didukung oleh Pilpres di 2024. Kesempatan adalah dirinya sendiri, Ganjar Pranowo, Najwa Shihab dan Anies Baswedan. Bayangkan, Najwa Shihab juga masuk di situ begitu kan, tapi elektabilitasnya seperti apa begitu ya. Bahkan dia mengatakan ya setelah itu Partai Buruh akan melakukan survei di internal, mereka dibahas oleh petinggi partai ya, hasilnya baru akan diumumkan setelah rapat nanti, setidaknya di bulan Agustus. Kok di bulan Agustus begitu? Bukankah ini sudah dikeluarkan menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar? Ngapain di bulan Agustus? Kan publik sudah tahu begitu kan ya. Dia seolah-olah gimmick begitu kan, seolah-olah dia surprise begitu ya. Surprise kepada orang-orang di masyarakat buruh, tapi tahu diberikan bocoran. Ya, ini bukan surprise begitu namanya begitu ya. Jadi keputusan Partai Buruh akan memutuskan 4 nama ya sekitar Agustus. Siapa calon presiden Partai Buruh ya. Berbahagialah yang didukung oleh Partai Buruh karena kami punya market 10 juta ya. Kami akan bekerja dengan uang iuran sendiri, ungkap Said Iqbal. Wah, luar biasa, ini dikutip dari Kumparan begitu ya. Kalau sudah nyata begitu kan, ya sudah mendukung Pak Ganjar deklarasi, ngapain kita masih nunggu Agustus begitu? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Seharusnya kalau memang dia Agustus misalnya untuk mendeklarasikan diri begitu ya, seharusnya kan sekarang itu tidak mengungkapkan bahwa akan mendukung Pak Ganjar dan sebagainya begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini apa yang dimainkan oleh si Iqbal ini menurut saya pribadi ya sah-sah aja secara demokrasi, tapi perlu diingat bahwa ya gimmick dan bermanuver terhadap masyarakat seperti ini sudah bisa ketebak begitu kan. Seharusnya dia sebagai Partai Buruh juga ya inginlah dekat-dekat dengan Presiden Jokowi, terus dengan partai-partai yang lain begitu kan, bukan menyatakan dalam hal ini begitu ya. Karena yang saya katakan dari partai baru ini seharusnya dia mencari sensasi begitu kepada masyarakat begitu agar di parlemen lolos, kan begitu logika kita begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.